Coba deh Anda bayangkan sejenak, ada sebuah peradaban di zaman perunggu ya. Wilayahnya itu lebih luas dari Mesir dan Mesopotamia kalau digabung. Wow, oke. 4.800 tahun yang lalu mereka tuh udah punya toilet siram di setiap rumah. Di setiap rumah? Iya, di setiap rumah. Kota-kotanya super terencana, standar hidupnya tinggi untuk semua warga. Tapi, nah ini bagian yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Apa itu? Para arkeolog sama sekali nggak nemu bukti adanya perang, nggak ada benteng, bahkan nggak ada senjata perang. Sama sekali nggak ada ya? Nol. Ini adalah peradaban lembah Indus atau Harappa. Nah, di sesi kali ini kita akan bongkar tumpukan sumber yang Anda kasih untuk jawab 3 pertanyaan besar. Oke. 1, apa sih yang bikin peradaban ini begitu unik? 2, kenapa mereka bisa lenyap gitu aja? Dan yang paling penting, gimana warisan spiritual mereka yang tersembunyi mungkin malah jadi fondasi agama-agama besar dunia sekarang? Hindu, Buddha. Ini koneksi yang luar biasa kalau benar ya. Betul. Mari kita selami bareng-bareng. Oke, untuk dapat gambaran besarnya, kita mundur dulu ke sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Oke. Dunia saat itu ternyata udah sangat terhubung, bukan desa-desa terpencil. Dan peradaban lembah Indus, kita sebut PLI aja ya, biar gampang, itu pemain utamanya. Betul. Yang bikin mereka jadi semacam rajanya di sini itu lokasinya, sangat strategis. Maksudnya strategis gimana? Mereka itu jadi jembatan. Jembatan antara Mesopotamia yang butuh banget perunggu untuk senjata dan peralatannya dengan Mesir yang kaya raya. Oh, jadi mereka di tengah-tengah jalur perdagangan vital. Persis. Sumber-sumber Anda merinci kalau mereka ekspor barang-barang mewah. Pewarna nila, perhiasan manik-manik yang rumit, kerajinan tangan yang kualitasnya nomor 1 di dunia kuno. Tunggu, jadi mereka ini semacam penjaga gerbang ya untuk sumber daya vital ya? Tepat. Di sumber ini disebut soal timah dari pegunungan Afghanistan. Itu kan bahan utama perunggu. Dan juga batu lapis lazuli, batu biru yang sangat dipuja orang Mesir untuk ritual. Berarti Mesir sama Mesopotamia butuh banget sama mereka kan? Butuh banget. Ini yang memberi mereka daya tawar yang luar biasa. Mereka bukan cuma pedagang, tapi pemain kunci dalam rantai pasok global pertama di dunia. Dan mereka nggak sendirian. Jadi, ini dunia yang udah terglobalisasi. Dan PLI itu mesinnya. Oke, jadi mereka kaya raya, terhubung secara internasional. Biasanya kan kalau udah gini langsung muncul raja-raja yang haus kuasa, istana megah, perang di mana-mana. Nah, disitulah letak keunikannya. Tapi disinilah sumber-sumber Anda ini bikin saya kaget. Ternyata mereka sama sekali nggak seperti itu. Kontrasnya memang luar biasa. Kalau kita gali kota-kota kuno di Mesopotamia, kita itu seperti baca bab-bab peperangan. Maksudnya? Ada lapisan bekas kebakaran, kehancuran. Kota dibangun lagi di atasnya, hancur lagi, bangun lagi. Di kota-kota PLI, Nggak ada. nol. Strukturnya utuh dan damai selama ratusan tahun. Di kuburan Mesopotamia, para bangsawan dikubur pakai helm perang, baju zirah. Di kuburan PLI, nggak ada senjata perang, nggak ada bukti kasta prajurit. Dan poin kedua dari sumber Anda ini yang benar-benar, wow, mereka sangat egaliter. Sangat. Di saat Firaun bangun piramida raksasa dengan kerja paksa, orang-orang di sini malah sibuk bangun sistem sanitasi untuk semua. Beda banget. Betul sekali. Dan detailnya itu yang menakjubkan. Toilet siram di setiap rumah ya, bukan cuma di istana. Itu kan gila untuk zaman itu. Semua terhubung ke sistem saluran pembuangan bawah tanah yang canggih. Ini bukan cuma soal kemewahan. Ini soal pemahaman mendalam tentang kesehatan publik, perencanaan kota yang terpusat. Sesuatu yang baru muncul lagi di Eropa ribuan tahun kemudian. Pendingin udara kuno. Saya baca di sini soal menara angin yang menarik udara sejuk ke dalam rumah. Iya, tapi intinya adalah semua rekayasa sipil mereka itu fokusnya pada kualitas hidup komunal, bukan pada kemegahan individu atau penguasa. Jadi bukan untuk pamer kekuasaan. Bukan sama sekali. Ada pemandian umum yang besar, waduk-waduk raksasa untuk menjamin pasokan air bersih bagi semua orang. Ini masyarakat yang berinvestasi pada warganya. Dan ini nyambung ya dengan temuan analisis DNA pada kerangka mereka. Sangat nyambung. Katanya, hampir semua orang menikmati makanan berkualitas tinggi yang sama. Gak ada jurang nutrisi antara si kaya dan si miskin. Betul. Hasilnya, separuh populasi bisa hidup di atas 55 tahun. Itu umur yang sangat panjang untuk zaman itu. Luar biasa. Oke, pertanyaannya jadi,
Kok bisa mereka sebeda itu? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Salah satu teori paling menarik yang diangkat di sumber Anda adalah teori dialektika. Dialektika? Ini bukan berarti mereka naif atau terisolasi. Justru sebaliknya. Sebagai pedagang ulung, mereka ini kan turis dunia kuno. Mereka lihat sendiri apa yang terjadi di peradaban lain. Jadi semacam mereka melihat reality show brutal dari Mesopotamia dan Mesir dengan segala perangnya, kerja paksanya, lalu mereka bilang, enggak makasih, kita mau bikin sistem yang beda. Tepat sekali, Anda menangkap intinya. Itu inti dari teori dialektika, sebuah penolakan sadar. Mereka secara sadar menolak model itu. Mereka menyaksikan langsung masyarakat di Mesopotamia terus-terusan perang atas nama dewa-dewa yang haus darah. Mereka lihat ketidaksetaraan ekstrim di Mesir untuk bangun monumen bagi satu orang. Dan mereka memutuskan, oke, kita bangun masyarakat berdasarkan prinsip yang berlawanan. Kerjasama, bukan penaklukan. Kesetaraan komunal bukan hierarki yang kaku. Persis. Oke, ini jadi semakin menarik. Kalau sistem mereka bisa dibilang nyaris sempurna, damai, makmur, adil, kenapa bisa runtuh? Ini kan paradoks terbesarnya. Seharusnya mereka bertahan selamanya, kan? Iya. Nah, ini bukan cerita sederhana tentang satu bencana. Sumber-sumber ini menjelaskan bahwa ini adalah perfect storm, badai sempurna dari beberapa krisis besar yang terjadi bersamaan. Oke, apa saja itu? Yang pertama dan mungkin yang paling fatal adalah perubahan iklim. Maksudnya peristiwa 4,2 kilo year yang disebut di sini, kedengarannya kayak judul film. Memang, tapi ini nyata dan dampaknya global. Sekitar 4.200 tahun yang lalu, terjadi periode kekeringan ekstrim di seluruh dunia. Oh, jadi bukan cuma masalah lokal. Bukan. Peristiwa iklim inilah yang juga meruntuhkan kerajaan lama di Mesir dan kekaisaran Akkadia di Mesopotamia. Bagi PLI, ini pukulan telak karena sungai-sungai mereka mulai mengering. Fondasi pertanian mereka hancur. Tunggu, kalau Mesir dan Mesopotamia juga runtuh, berarti itu pukulan kedua buat PLI. Tepat sekali. Mitra dagang utama mereka juga ikut bangkrut. Jadi, jalur ekonominya putus total. Persis. Efek domino yang menghancurkan. Ekonomi mereka yang sangat bergantung pada ekspor tiba-tiba berhenti. Kota-kota mereka, yang intinya adalah pusat perdagangan raksasa, kehilangan fungsinya. Jadi orang-orang mulai meninggalkan kota. Iya, mereka kembali ke desa-desa pertanian kecil demi bertahan hidup. Terjadi deurbanisasi massal. Jadi mereka ini ibarat orang yang lagi sakit parah karena dua penyakit sekaligus, krisis iklim dan krisis ekonomi. Sebenarnya 3. Mereka juga menghadapi masalah dari dalam. Apalagi itu? Ditambah lagi, karena banyak yang hidup lebih lama, kesempatan bagi generasi muda untuk naik pangkat jadi lebih sedikit. Ini menciptakan ketegangan sosial. Jadi lengkap sudah. Lemah karena iklim, bangkrut karena ekonomi, dan terpecah belah karena masalah sosial. Posisi mereka sangat rentan. Dan di saat paling rentan itulah, datang gelombang migrasi dari utara. Para pejuang dari padang rumput Eurasia itu. Betul, orang-orang yang digambarkan dalam sumber-sumber ini sebagai budaya yang agresif, ekspansionis. Mereka juga didorong oleh perubahan iklim yang sama, mencari lahan yang lebih subur. Jadi ini bukan invasi ala film ya, dengan pasukan besar menyerbu kota. Teori lama soal invasi bangsa Arya itu katanya udah nggak valid lagi. Sama sekali bukan. Bukti arkeologisnya tidak cocok dengan skenario invasi besar-besaran. Prosesnya lebih seperti merembes pelan-pelan. Merembes? Iya. Selama 300-500 tahun, kelompok-kelompok kecil masuk, mengambil alih desa-desa yang mungkin sudah setengah kosong. Tentu ada kekerasan. Analisis DNA menunjukkan pola yang jelas. Apa polanya? DNA laki-laki pendatang bercampur dengan DNA perempuan lokal. Ini mengindikasikan bahwa para pendatang membunuh atau memperbudak laki-laki lokal, lalu menikahi perempuan mereka. Dan dari sinilah bibit sistem kasta di India diduga mulai terbentuk? Itulah hipotesis terkuatnya. Para pendatang menempatkan garis keturunan mereka di puncak hierarki. Sebuah tatanan sosial baru yang sangat berbeda? Betul. Peradaban fisik mereka mungkin telah runtuh, tapi ceritanya belum berakhir di sini. Jadi, kehancuran peradaban fisik mereka justru jadi awal dari sesuatu yang baru. Tepat. Dan disinilah, menurut sumber-sumber Anda, kita menemukan warisan mereka yang sesungguhnya. Bukan di reruntuhan kota atau toilet canggih mereka, tapi di dalam gagasan. Betul sekali. Kita melihat proses pelebulan budaya yang luar biasa, atau yang disebut sinkretisme. Penggabungan. Ya, para pendatang Proto-Indo-Iran ini membawa kepercayaan mereka sendiri.
Dewa-dewa perang, ritual api, pengorbanan kuda, sangat maskulin, sangat hierarkis. Tapi ketika kepercayaan ini bertemu dan menyatu dengan sistem kepercayaan lokal PLI, Dan gagasan bahwa realitas yang kita lihat ini sebenarnya ilusi atau maya. Itu semua bukan dari para pendatang, kan? sama sekali bukan. Konsep-konsep itu tidak ada di agama-agama proto-Indo-Eropa lainnya. Jadi, itu murni dari PLI? Ide-ide filosofis yang sangat dalam ini adalah hantu dari peradaban lembah Indus. Inilah DNA spiritual mereka yang bertahan, diserap, dan menjadi jantung dari sistem kepercayaan baru. Tapi peleburan ini nggak mulus, kan? Tidak sama sekali. Ia menciptakan hierarki baru yang sangat kaku. Para pendatang menempatkan diri mereka di puncak sebagai kasta pendeta, Brahmana, yang memonopoli ritual. Dan tentu saja, para elit lokal, para pangeran dan kesatria yang tadinya berkuasa, jelas tidak terima tiba-tiba jadi kelas 2. Dari konflik inilah Sang Buddha muncul. Sebagai bentuk perlawanan, bisa dibilang. Sebuah revolusi spiritual. Tepat. Siddhartha Gautama itu seorang pengeren dari kasta ksatria. Pesannya pada waktu itu sangat subversif dan radikal. Dia bilang, kamu tidak memerlukan perantara Brahmana untuk mencapai pencerahan. Kebenaran ada di dalam dirimu. Jadi ini semacam demokratisasi spiritual. Betul. Agama-agama lain seperti Jainisme juga lahir dari akar konflik yang sama. Mereka semua menantang monopoli spiritual kaum Brahmana. Jadi argumen utamanya adalah bahwa agama asli peradaban lembah Indus itu pada dasarnya semacam proto-Buddhisme. Itu hipotesis yang sangat kuat. Kepercayaan fundamental mereka tentang dunia sebagai ilusi, tentang melepaskan diri dari penderitaan untuk mencapai kesatuan, itulah warisan sejati mereka. Itu nggak pernah hilang, tapi bertransformasi. Dan terus hidup dalam nadi spiritual India hingga hari ini. Jadi, kalau kita rangkum dari semua sumber ini, ceritanya luar biasa. Sebuah peradaban yang sangat maju, damai, dan setara harus runtuh. Tapi justru dari abunya lahir beberapa sistem spiritual terbesar yang mempengaruhi miliaran manusia. Warisan mereka ternyata bukan batu bata, tapi gagasan. Persis. Sebagai penutup, sumber-sumber Anda meninggalkan satu ide provokatif yang sangat menarik untuk Anda renungkan. Oke. Konsep inti yang kita bahas tadi, bahwa kita hidup di dunia palsu atau ilusi sambil terus mencari realitas sejati yang lebih tinggi. Jangan-jangan ini bukan cuma ide dari timur. Ternyata ada kemiripan yang luar biasa dengan beberapa gagasan paling kuat dalam peradaban barat. Coba pikirkan alegori gua dari Plato. Oh iya. Dia bilang kita semua ini seperti tahanan di dalam gua, seumur hidup hanya melihat bayangan di dinding dan menganggapnya sebagai kenyataan. Padahal realitas sejati ada di dunia luar. Wow, itu koneksi yang kuat. Sama-sama tentang realitas palsu dan realitas sejati. Atau bahkan pikirkan janji kedatangan kedua dalam tradisi Kristen. Oke, gimana tuh? Gagasan bahwa realitas kita saat ini yang tidak sempurna akan dihancurkan, untuk kemudian digantikan oleh penciptaan dunia baru yang utuh dan benar. Polanya sama, dunia saat ini cacat, ada dunia sejati yang menanti. Jadi, jangan-jangan pencarian spiritual ini yang mungkin akarnya dari trauma kolektif peradaban lembah Indus yang kehilangan dunia ideal mereka, sebenarnya adalah sebuah nostalgia universal manusia. Sebuah kerinduan mendasar akan kesatuan dan keutuhan. Yang pernah hilang, atau yang setidaknya kita bayangkan pernah ada. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.